Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kepada Mbak Kinkin Yuliati selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi. Kami dari kelompok 5 izin menyampaikan materi mengenai public and media dari pertemuan 9. Kelompok 5 terdiri dari 6 anggota, yaitu saya, Lukiana Lubna, dengan NIM 14106222132. Selanjutnya ada Selanjutnya ada saya, Ladisa Naftania Sianipar dengan NIM 1410622131. Selanjutnya ada saya, Nazwa Gata, dengan NIM 1410622102. Oke, selanjutnya ada saya, Sulfani Tridewi, dengan NIM 1410622087. Selanjutnya ada saya, Fidai Fayaza, dengan NIM 14106220444. Ada saya, Salsa Yumala, dengan NIM 1410622105. baik, itu merupakan anggota kelompok dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan mulai menjelaskan materi dari bab public and media ini. Bab public dan media terdiri dari 7 bab. Yang pertama ada retorik. Retorik atau teori retorika, the rhetoric, yang digagas oleh Aristoteles pada tahun sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi, adalah landasan sistematis pertama untuk studi persuasi di dunia barat. Mendefinisikan retorika sebagai the available means of persuasion, di mana sarana persuasi yang tersedia. Teori ini dibangun atas asumsi bahwa persuasi yang efektif harus berpusat pada audiens dan memanfaatkan 3 bukti retoris utama. Yang pertama ada ethos atau kredibilitas pembicara. Yang kedua ada pathos, yaitu mengunggah emosi audiens. Dan yang terakhir ada logos, yaitu argumen logis, sering diwujudkan dalam entimen. Bukti dari 3 retoris utama ini dijelaskan dalam bukunya Richard dari ceritanya Camille, di mana etos dapat diwujudkan mengenai bahwa Camille ini itu menceritakan mengenai eh, kehadiran pamannya, Uncle Jack, dan juga dia menceritakan tentang pentingnya minuman, bolehnya meminum itu sebagai rekreasi, tapi juga bisa berbahaya dan juga mematikan. Didukung dengan pathos yang mengunggah emosi audiens yang berakhir dengan Uncle Jack, pamannya Camille ini meninggal dunia, yang diakhiri dengan logis atau argumen logis, di mana Camille ini memberitahu bahwa kisah ini kredibilitasnya jelas karena ini paman kandungnya sendiri, sehingga audiens pun percaya dengan adanya kisah ini. Seperti itu. Yang kedua, dari retorik ini juga dijelaskan mengenai persuasinya Aristoteles tentang 5 kanon retorika sebagai panduan prosedural yang mencangkup mengenai invensi atau penemuan argumen, termasuk topoi, yaitu susunan, gaya, penyampaian, dan juga memori. 5 kanon ini sangat-sangat menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa memberikan pidato yang terstruktur. Dalam arrangement ataupun susunan ini dijelaskan bahwa pidato itu harus dimulai dengan pendahuluan. Bagaimana kita bisa basa-basi, mendekatkan diri dengan pembicara, mendekatkan diri dengan audiens, sehingga mereka mau mendengarkan isi dari pidato kita. Bagaimana argumen yang berbobot, inti dari materi yang akan kita sampaikan, dan ditutup dengan kesimpulan, serta mengingatkan audiens mengenai apa saja yang baru kita bahas. Bagaimana juga kita harus memberikan gaya penyampaian yang mudah didengar, yang tidak membosankan, sehingga audiens ini mendengarkan isi yang kita sampaikan, audiens menikmati, bahkan menempel dalam memorinya. Selain itu, ia juga mengklasifikasi orasi menjadi 3 jenis berdasarkan fokus waktu dan tujuan. Aristoteles menjelaskan bahwa dari 3 hal ini adanya forensik atau masa lalu dengan keadilan. Retorika ini menjelaskan bahwa dalam dunia forensik yang umum digunakan di dunia keadilan, itu tujuannya adalah untuk menyampaikan hal-hal yang sudah terjadi. Makanya digunakan di waktu yang sudah lalu, di masa lalu. Sedangkan di
epidiktik itu umumnya digunakan di masa kini. Paling sering digunakan saat ceremonial speaking. Karena epidiktik ini bisa digunakan sebagai praising ataupun blaming. Yang ketiga, ada deliberative yang berisi tentang masa depan atau kebijakan. Umumnya digunakan untuk politik, seperti membahas tentang undang-undang, kesehatan, pajak, digunakan oleh presiden dan juga dewan, orang-orang yang lebih membahas tentang masa depan. Meskipun dikritik karena inkonsistensinya dari teori ini, sifat teorinya sangat heuristik ataupun memicu penelitian yang terus berlanjut dari tahun ke tahun, telah menjadikannya kerangka abadi dan relevan untuk menganalisis komunikasi publik, termasuk konteks politik kontemporer. Baik, sekian dari retorik. Selanjutnya adalah Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang kita akan membahas tentang dramatism atau teori dramatisme yang diperkenalkan oleh Kenneth Burke berangkat dari gagasan bahwa kehidupan manusia dapat dipahami layaknya sebuah drama, di mana Burke melihat bahwa tindakan, kata-kata, dan pikiran manusia saling terhubung dalam sebuah panggung sosial yang penuh simbol. Kita tidak hanya bertindak secara biologis, tetapi juga menggunakan bahasa sebagai simbol utama yang membentuk cara kita berpikir, menilai, dan merespon peristiwa. Burke mengembangkan pentat 5 elemen analisis untuk mengurai drama kehidupan, yaitu ada act, apa tindakan yang dilakukan, lalu ada scene, konteks atau latar, terus selanjutnya ada agent, siapa pelakunya, lalu ada agency, cara atau sarana tindakan yang akan dilakukan, dan yang terakhir itu ada purpose, tujuan atau motif tindakan tersebut. Selain itu juga penjelasan di atas, Burke juga memperkenalkan siklus rasa bersalah dan penebusan. Menurutnya, manusia secara alami diliputi rasa bersalah karena hierarki sosial dan tuntutan kesempurnaan. Untuk meredakan rasa bersalah itu, kita sendiri punya ada dua jalan, yaitu motivation, yaitu menyalahkan diri sendiri atau meminta maaf. Lalu yang kedua adalah scapegoating, atau mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain dalam kasus tersebut. Selain penjelasan di atas tentang rasa bersalah, ada juga biasanya muncul tahapan yaitu penebusan, yaitu di mana upaya memulihkan tatanan baru meskipun hanya sementara. Selain itu, secara keseluruhan, dramatisme memberikan cara pandang luas untuk memahami mengapa orang yang bertindak dan berbicara seperti yang mereka lakukan. Teori ini diaplikasikan banyak di berbagai bidang, mulai dari politik, komunikasi, sastra, dan lain-lainnya, karena membantu menyikap motif di balik peristiwa, juga dengan membuka fakta utama. Meski sering dianggap kompleks dan penuh istilah baru, dramatisme tetap relevan karena menawarkan lensa kritis untuk melihat bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan kekuatan yang membentuk realitas dan pilihan manusia. Boleh dilanjut? Terima kasih. Ini eh, presentasi dari teori dramatisme. Boleh dilanjut ke materi berikutnya. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada the narrative paradigma, di mana Walter Fisher mengembangkan the narrative paradigma sebagai kritik terhadap tradisi retorika klasik yang terlalu menekankan logika, rasionalitas, dan argumen formal. Menurutnya, pendekatan tersebut terlalu sempit karena tidak mencerminkan kenyataan sehari-hari. Fisher menawarkan pandangan lebih luas dan demokratis. Manusia adalah homo narrans atau makhluk pencerita. Komunikasi manusia lebih tepat dipahami bukan hanya lewat logos atau alasan logis, tetapi juga mitos atau cerita yang diwarisi dan diyakini. Paradigma ini juga menandai sebuah paradigma shift dalam studi komunikasi. Berbeda dengan rasional world paradigma yang menekankan logika dan bukti formal. Naratif paradigma menekankan pentingnya cerita. Menurut Fisher, kebenaran cerita diukur melalui dua kriteria utama. Yang pertama, coherence atau alur runtut yang masuk akal, dan yang kedua, fidelity atau kesesuaian dengan pengalaman serta nilai yang diyakini. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada asumsi of the narrative paradigma, di mana terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu ada humans are naturally storyteller, ya, di mana di sini itu disebutkan bahwa identitas dan makna hidup dibangun melalui narasi.
Lalu yang kedua, decisions based on good reasons, di mana penilaian tidak hanya logis tapi juga relevan dan bermakna. Yang ketiga, good reasons set by history, biografi, kultur, dan karakter, di mana latar belakang mempengaruhi standar atau alasan yang baik. Yang keempat, ada rationality, di mana naratif rationality, di mana rationalities diukur dari coherence dan fidelity. Dan yang kelima, ada the world is a set of stories, di mana kehidupan sosial dan budaya terbentuk dari cerita yang kita pilih. Selanjutnya di sini ada kayak konsep in the narrative approach, di mana Fisher menjelaskan dua konsep utama yang menopang the narrative paradigma ini. Yang pertama itu ada narasi, di mana semua komunikasi adalah narasi berupa pidato, iklan, percakapan, atau sains. Dan yang kedua itu ada naratif rationality, di mana naratif rationality ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama coherence atau konsistensi internal, dan yang kedua fidelity, kesesuaian dengan nilai dan pengalaman audiens. Boleh di next? Nah, yang terakhir di sini ada integration, kritik, and posing. Untuk integration sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu retorika, fokus pada persuasi lewat cerita, semiotik atau komunikasi yang pertukarannya melalui sebuah naratif. Terus yang ketiga kultural, di mana narasi membentuk dan mempertahankan nilai sosial. Selanjutnya di sini ada kritik. Dibagi menjadi 5 poin lagi, yaitu yang pertama ada scope, terlalu luas, semua komunikasi dianggap cerita, terus logika konsistensi, di mana klaim demokratis tapi tetap pakai standar universal. Terus yang ketiga utility, cenderung konservatif, bisa abaikan narasi alternatif. Yang keempat testability, fidelity sulit diuji objektif. Yang kelima heuristik, tinggi menginspirasi banyak riset lintas bidang. Terus yang terakhir sini ada closing. Paradigma ini mengalihkan studi komunikasi dari logika ke narasi. Meski dikritik karena luas dan sulit diuji, ia tetap berpengaruh besar dengan menawarkan cara pandang lebih manusiawi, di mana manusia memahami dunia melalui cerita. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada five tradition in search of the audience yang pada tradisinya ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang pertama itu ada effect research, yaitu meneliti seberapa besar media itu mempengaruhi audiensnya. Contohnya kayak apakah minuman segar ini tuh setelah orang menonton bakal langsung kayak terpengaruhi untuk membeli gitu. Jadi di sini tuh audiensnya itu dianggap pasif atau mudah dipengaruhi. Tapi seiring berjalannya waktu dan perhatian terhadap pengaruh media selalu bergerak naik turun, jadi penelitian ini tuh juga bergeser gitu dan efeknya juga yang tadinya jangka pendek itu menjadi jangka panjang. Terus audiensnya yang tadinya dianggap pasif, dia sekarang tuh dianggap menjadi aktif dan juga selektif. Yang kedua ada uses and gratification. Ini tuh muncul atau berawal tuh dari pertanyaan apa yang dilakukan individu dengan media. Yang kajian ini tuh muncul tahun 1940 melalui program penelitian komunikasi massanya Powell. Jadi di use and gratification ini tuh audiensnya itu dianggap aktif. Kayak contohnya tuh, kenapa sih Gen Z itu lebih suka memakai TikTok dibanding sosial media lainnya? Apakah untuk sekedar hiburan atau malah ingin mencari sebuah informasi? Yang ketiga ada literary criticism, yaitu menganalisis media media sebagai suatu teks budaya. Nah, ini tuh akarnya itu udah lebih dari 2000 tahun lalu. Contohnya nih kayak ada gak sih makna tertentu di dalam suatu iklan atau dalam suatu film. Yang keempat itu ada culture studies, yaitu melihat media sebagai bagian dari ideologi dan kekuasaan. Audiensnya ini bisa eh, dianggap tuh menegosiasikan makna, jadi tidak pasif tetapi juga tidak sepenuhnya bebas. Contohnya kayak bagaimana sih sebuah mungkin sinetron atau mungkin iklan itu menggambarkan kayak misalnya orang tua atau misalnya menggambarkan sebuah kelas sosial seperti itu. Dan yang terakhir ada reception analysis, yaitu meneliti bahwa audiens nyata menafsirkan media dalam kehidupan sehari-hari. Kayak mungkin bagaimana ibu-ibu ini biasanya menafsirkan suatu sinetron agama gitu, religi, atau mungkin suatu fans K-pop bagaimana dia memahami idolnya gitu. Dan di sini audiensnya juga dianggap sebagai aktif dan sebagai komunitas penafsir. Boleh di next? Pencet.
Baik, selanjutnya kita masuk ke materi Resisting American Hegemony, di mana wacana mengenai imperialisme budaya kerap menempatkan produk media Amerika Serikat, khususnya fiksi televisi, sebagai instrumen dominasi yang berpotensi mengikis identitas budaya lokal. Banyak akademisi berargumen bahwa derasnya arus impor drama dan serial televisi AS secara otomatis mempercepat proses Amerikanisasi dan homogenisasi budaya Eropa maupun kawasan lain. Namun, analisis resepsi menawarkan perspektif alternatif yang sekaligus dapat menjadi landasan resistensi terhadap hegemoni budaya Amerika. Alih-alih hanya menyoroti tingkat distribusi dan jumlah program, analisis resepsi menekankan cara audiens mengonsumsi, menginterpretasi, dan menguraikan makna dari teks media dalam konteks sosial dan kultural mereka masing-masing. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada case study design the reception of art and domestication. Di mana penelitian ini membandingkan dua sitcom di kolegas dari Feders dan Sis the Sheriff dari Amerika. Keduanya masuk kategori career coms, yaitu komedi situasi tentang kehidupan profesional di ruang kerja. Topik utama sama, yaitu ketegangan antara hubungan asmara tokoh perempuan muda dan tuntutan dunia kerja. Meskipun latar cerita berbeda, di mana yang satu di kementerian pada di kolegas dan kantor polisi pada Sis the Sheriff. Nah, untuk respondennya sendiri, penelitian ini melibatkan 34 responden, terdiri dari 17 laki-laki dan 17 perempuan. Dan mereka dibagi lagi menjadi 3 kelompok usia. Selanjutnya ada data collection. Pengumpulan data dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, kuesioner umum, terus wawancara, dan yang ketiga scaling case, di mana responden menilai 6 karakter utama dari kedua sitkom dengan menggunakan teknik skala. Boleh di next? Nah, selanjutnya di sini ada data analis. Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya reception moments. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses resepsi berlangsung dalam 4 tahapan. Pertama, horizon of expectation, yaitu harapan awal penonton terhadap tayangan. Kedua, recognition, yakni pemahaman literal terhadap elemen cerita. Ketiga, interpretation, berupa penafsiran makna yang lebih mendalam. Dan keempat, discussion, yaitu bagaimana penonton menghubungkan makna tersebut dengan konteks sosial dan budaya mereka. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada cultural studies. Cultural studies dimulai dari penekanan bahwa media tidak hanya menyampaikan hiburan, informasi, atau pengetahuan, melainkan juga memiliki peran penting dalam menjaga dan membentuk relasi kuasa dalam masyarakat. Stuart Hall sebagai tokoh utama menegaskan bahwa media adalah instrumen ideologis yang kerap merefleksikan pandangan kelompok dominan, seperti laki-laki, kulit putih, heteroseksual, dan kelas menengah. Dengan kata lain, media tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu memuat kepentingan politik, sosial, dan ekonomi tertentu. Cultural studies mendorong kita untuk membaca media secara kritis, memahami siapa yang diuntungkan dari representasi tertentu, dan bagaimana audiens memberi respon terhadap pesan yang dikonstruksi. Boleh di next? Lalu ada the Marxist Legacy, Power to the People. Akar dari cultural studies dapat ditelusuri pada teori Marx. Marx berpendapat bahwa struktur ekonomi adalah dasar yang membentuk struktur sosial dan budaya. Artinya, kelompok yang menguasai alat produksi juga menguasai ide-ide dominan dalam masyarakat. Dari sinilah muncul pandangan bahwa media adalah bagian dari mekanisme kapitalis untuk mempertahankan status dan kepentingan kelas penguasa. Antonio Gramsci kemudian memperluas pemikiran Marx melalui konsep hegemoni. Hegemoni adalah dominasi kelompok berkuasa yang tidak hanya ditegakkan melalui paksaan, melainkan diterima secara sukarela oleh masyarakat karena dianggap wajar. Cultural Studies menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana media secara halus mempertahankan dominasi tanpa disadari oleh khalayak luas. Next. Selanjutnya ada asumsi-asumsi Cultural Studies. Stuart Hall merumuskan 2 asumsi dasar dalam Cultural Studies. Pertama, budaya meresapi semua aspek perilaku manusia. Setiap tindakan, kebiasaan, bahkan cara berpikir masyarakat selalu dipengaruhi oleh konstruksi budaya tertentu. Kedua, masyarakat hidup dalam hierarki sosial yang tidak seimbang, di mana distribusi kekuasaan cenderung condong ke kelompok tertentu. Cultural Studies berfokus pada dinamika inilah, bagaimana media memproduksi ideologi dominan
sekaligus membuka ruang bagi munculnya ideologi tandingan. Next. Lalu ada hegemony, the influence on the masses. Konsep hegemoni adalah inti dari cultural studies. Media berfungsi sebagai agen ideologi dominan dengan mengulang dan memperkuat pandangan kelompok berkuasa. Dengan demikian, hegemoni bekerja secara halus. Masyarakat seringkali tidak sadar bahwa mereka menginternalisasi nilai-nilai dominan yang justru melenggangkan ketidaksetaraan. Boleh di next. Lalu ada counter hegemoni. Meskipun kuat, hegemoni tidak bersifat mutlak. Cultural studies menekankan adanya ruang bagi munculnya counter hegemoni, yaitu perlawanan terhadap ideologi dominan. Perlawanan ini bisa muncul melalui budaya populer atau media alternatif yang menampilkan representasi berbeda. Misalnya serial televisi yang menghadirkan pandangan baru terkait ras, gender, atau politik yang bertolak belakang dengan norma dominan. Hal menyebut masyarakat sebagai theater of struggle, sebuah arena pertarungan ideologi yang dinamis. Dalam arena ini, makna tidak pernah sepenuhnya dikuasai oleh kelompok dominan. Audiens dan kelompok subordinat bisa memproduksi, mendistribusikan, dan menyebarkan makna alternatif yang menentang hegemoni. Hal ini memperlihatkan bahwa media bukan hanya instrumen dominasi, melainkan juga ruang resistensi. Selanjutnya ada audience decoding. Salah satu kontribusi besar hal adalah model encoding-decoding. Dalam model ini, audiens dilihat sebagai subjek aktif yang menafsirkan pesan media sesuai dengan pengalaman dan latar sosialnya. Posisi pertama adalah dominant hegemonic position. Ketika audiens menerima sepenuhnya makna dominan yang dikonstruksi media. Posisi kedua adalah negotiated possession. Ketika audiens menerima sebagian makna dominan tetapi juga menyesuaikan dengan konteks pribadi atau lokal. Posisi ketiga adalah oppositional position. Ketika audiens menolak, maka audiens menolak makna dominan dan menggantinya dengan interpretasi alternatif. Model ini menolak pandangan lama yang melihat audiens hanya sebagai penerima pasif pesan media. Lalu ada integration dan kritik. Integration cultural studies berakar pada tradisi komunikasi kritis, semiotik, dan sosiokultural. Fokus utamanya adalah komunikasi massa, budaya, dan relasi kuasa. Namun teori ini juga menuai kritik seperti logical consistency, utility, dan heurism. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada kultivis analis, yaitu analisis kultivasi adalah teori yang memprediksi dan menjelaskan pembentukan jangka panjang persepsi, pemahaman, dan keyakinan tentang dunia sebagai akibat dari konsumsi pesan media. Alur pemikiran Gardner dalam analisis kultivasi menunjukkan bahwa komunikasi massa, khususnya televisi, menumbuhkan keyakinan tertentu tentang realitas yang dianut bersama oleh konsumen komunikasi massa. Analisis kultivasi dikembangkan sebagai respon terhadap keyakinan tentang efek media yang terbatas yang dominan pada saat itu. Namun yang lebih penting, hal ini mencerminkan transformasi teori media yang lambat dari ketergantungan pada perspektif transmisional. Perspektif transmisional memandang media sebagai pengiriman pesan, potongan-potongan informasi yang terpisah. Jika media hanya mentransmisional potongan-potongan informasi, orang dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan informasi tersebut sesuka hati. Next. B. Mengembangkan analisis kultivasi. Selama tahun 1960-an, minat terhadap dampak media, khususnya dampak televisi, sangat tinggi. Pemerintah federal mengkhawatirkan pengaruh media terhadap masyarakat, terutama kemungkinan kontribusinya terhadap meningkatnya tingkat kekerasan di kalangan anak muda. Pada tahun 1967-an, Gardner terlibat untuk membuat indeks kekerasan tahunan. Seberapa banyak kekerasan sebenarnya terjadi di televisi. Perhitungan tahunan mereka menunjukkan bahwa kekerasan muncul 10 kali lebih marak dibandingkan di dunia nyata, dan rata-rata 5
dan rata-rata 5 hingga 6 tindakan kekerasan fisik terang-terangan per jam. Hal ini menunjukkan bahwa televisi dan media lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam cara orang memandang dunia mereka. Next. Selanjutnya ada asumsi analisis kultivasi. Yang pertama, televisi pada dasarnya secara fundamental berbeda dari bentuk-bentuk media lainnya. Yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dan berhubungan masyarakat kita. Yang ketiga, asumsi ketiga dari analisis kultivasi menyatakan bahwa efek televisi terbatas. Next. Proses dan produk analisis kultivasi. Peneliti telah mengembangkan proses dan produk spesifik yang terkait dengan teori proses 4 langkah. Yang pertama, analisis sistem pesan, terdiri dari analisis konten terperinci dan program televisi. Yang kedua, perumusan pertanyaan tentang realitas sosial penonton. Yang ketiga, survei pemirsa, mengharuskan pertanyaan-pertanyaan dari langkah kedua. Yang keempat, melibatkan perbandingan realitas sosial antara penonton ringan dan berat. Selanjutnya ada pengaruh utama dan resonansi. Pengaruh utama terjadi ketika penonton cenderung mempercayai realitas arus utama bahwa dunia adalah tempat yang lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Resonansi terjadi ketika hal-hal di televisi pada kenyataan kongruen dengan realitas sehari-hari penonton. Next, selanjutnya. Analisis kultivasi sebagai teori komunikasi. Analisis kultivasi telah memberikan kontribusi penting bagi pemikiran kontemporer tentang komunikasi massa. Menurut Horace Newcomb pada tahun 1978, kultivasi analisis adalah sebuah teori kritis karena berkaitan dengan cara komunikasi yang melanggengkan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Menurut Littlejohn and Frost tahun 2008. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Bagian ini membahas 4 landasan teori yang menjelaskan cara wacana publik dibentuk untuk memengaruhi audiens. Pertama, retorika menetapkan bahwa persuasi memerlukan keseimbangan antara kredibilitas atau etos, emosi atau patos, dan logika atau logos. Konsep ini diperkuat oleh dramatisme yang menganalisis motif di balik komunikasi sebagai sebuah drama menggunakan perangkat pentat. Selanjutnya, paradigma naratif mengklaim bahwa manusia adalah pencerita sehingga kemampuan argumen publik dinilai dari koherensi dan fidelitas narasi terhadap nilai audiens. Terakhir, kajian budaya menyajikan lensa kritis berfokus pada bagaimana media melenggakkan kekuasaan dan bagaimana publik secara aktif menafsirkan atau menolak pesan-pesan dominan. Next. Baik, sekian saja presentasi kami hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.